Halo teman-teman, aku Age. Jadi di video ini aku ingin ngejelasin cara buat kalender otomatis ya teman-teman. Bisa dilihat pada layar ini ya. Ini adalah kalender yang udah jadi cara otomatis yang dimana di sini ada bulan dan di sini ada tahun teman-teman. Kemudian di bawah adalah tanggal berdasarkan bulan yang kita buat. Dan di sini kalau misal kita ubah ke bulan 2 maka tanggal ini menyesuaikan dengan bulan yang kita mau. Misal di bulan 3 juga seperti ini teman-teman. Dan untuk tahunnya juga seperti itu kalau misal teman-teman mau ubah ke tahun 2026 misal. Maka untuk bulan 3 Maret 2026 tanggalnya menyesuaikan teman-teman. Nah, kita balik lagi ke tahun 2025. Nah, untuk tanggalnya ini menyesuaikan di bulan 3 dan di sini ada yang namanya format ya teman-teman. Kita pakai format conditional formatting. Di sini untuk tanggal yang bukan di bulan 3 ini akan diubah warnanya menjadi warna abu-abu dan untuk tanggalnya dan warna merah ini adalah hari libur teman-teman. Karena kan hari Minggu itu pasti kebanyakan hari libur gitu ya. Dan untuk tanggal yang seharusnya itu kita buat ke warna hitam gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa kita langsung aja teman-teman. Di sini ada file latihan. Nah, gitu ya. Di sini file latihan yang pertama kita ubah dulu lembarannya menjadi warna putih semua teman-teman. Caranya gimana? Pertama kita blok sudut sebelah kiri, kemudian pilih view ya seperti ini. Lalu di bagian ini teman-teman, di bagian grid lainnya teman-teman checklist aja, nggak usah checklist maksudnya. Maka lembar worksheet-nya itu akan berubah menjadi warna putih semua teman-teman. Kemudian di sini untuk kolom A2 gitu ya teman-teman, buat harinya yang pertama itu misal di hari Minggu ya, kemudian kita blok aja seperti ini sampai di hari Sabtu teman-teman gitu ya, atau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia teman-teman. Nah seperti ini sampai hari Sabtu. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, di sel A1 buat bulannya sampai bulan 12 gitu ya. Yang pertama klik selnya, kemudian pilih tab home, tab data, menu data, kemudian di sini pilih yang namanya data validation teman-teman. Lalu di bagian allow-nya pilih aja yang namanya list. Nah untuk source-nya teman-teman buat sampai 12 ya teman-teman, karena setiap tahun itu ada 12 bulan. Maka satu pisahkan dengan titik koma, 2 sampai 12 teman-teman. 10, 11, dan kemudian 12. Setelah udah selesai, maka kita buat oke, gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita cek dan ternyata udah selesai, udah ada. Tinggal kita buat aja misal di bulan 2 ya. Dan untuk di kolom sel G1 ini buat tahunnya teman-teman. Caranya sama seperti dengan bulan tadi ya. Kita pilih tab data seperti ini, kemudian pilih data validation. Bagian allow-nya pilih yang namanya list. Dan di bagian bagian allow-nya pilih yang namanya list. Di bagian short-nya kita buat dari tahun 2024 aja sampai 2028 ya teman-teman ya. 2026, kemudian 2027, 2028 seperti ini. Jika sudah, maka klik OK. Nah, kita cek untuk data validasinya. Untuk listnya kita coba di tahun 2025. Oke teman-teman, jika udah seperti ini teman-teman, di bagian sel B1 sampai di range B1 sampai F5 ini kita gabungin teman-teman. Kita menggunakan menu yang namanya merger, di bagian merger across kita klik aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita menggunakan rumus sama dengan date. Nah, kemudian di sini minta bulannya teman-teman. Kita klik sel G1, titik koma, kemudian untuk tahunnya di G1, untuk bulannya itu kita klik di sel A1 dan harinya kita buat 1 ya teman-teman. Lalu tekan enter. Nah, untuk formatnya kan seperti ini ya teman-teman.
ini kita ubah aja karena kita mengambil yang namanya bulannya doang. Kita tampilin yang namanya bulan aja. Maka kita pilih di bagian data ini, kemudian pilih yang namanya number, format kita custom teman-teman. Di sini kita pilih yang namanya date. Nah, seperti ini. Ini teman-teman ya. Atau bagian custom ini kita ubah formatnya. Kita cek ke bawah dulu. Kita ubah formatnya seperti ini. Sorry teman-teman. Karena udah ada ya. Karena ini ada ID, karena untuk format ini kan bahasa Inggris ya teman-teman. Maka kita buat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ini ya. Ini biar gampang nih. Aku jelasin. Buka kurung siku, tanda dolar, garis penghubung, kemudian ketik ID seperti ini, tutup tutup siku, balas tutup kurung siku seperti ini, baru ketik M, karena kita mengambil bulannya aja teman-teman ke dalam bahasa Indonesia. M itu adalah simbol untuk mengambil bulan, gitu ya. Jika sudah, maka ketik OK seperti ini. Nah, hasilnya udah keluar teman-teman seperti ini di bulan, seperti ini, seperti yang kita inginkan, yaitu keluar bulannya Februari ya 2025. Jika sudah seperti ini, untuk di sel A3 kita gunakan rumus sama dengan klik sel B1 tadi di bagian format ini, lalu dikurang garis penghubung, kemudian pakai rumus sama dengan weight day teman-teman, baru balas, kemudian klik sel A1 ini teman-teman, baru ditambah dengan A1 ya. Bukan A1 teman-teman, tapi B ini ya, B1 ya, sel format ini teman-teman ya. Nah gitu. Lalu jika sudah tekan enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka formatnya kita ubah ya teman-teman menjadi, karena kita mengambil tanggalnya aja, kita ubah custom, dan di sini ini kan nih kita ubah menjadi D, karena itu adalah lambang untuk ngambil tanggal teman-teman. Jika sudah, klik OK. Nah, ini udah keluar teman-teman. Lalu untuk tanggal selanjutnya gitu ya, teman-teman tinggal klik aja rumusnya, ini kita klik ditambah dengan 1. Nah, kemudian seterusnya kita klik lagi di sini tambah dengan 2. Ingat ya teman-teman, untuk tanggalnya kenapa kita buat seperti ini, kita selalu ngikutin yang namanya rumusnya ke tanggal ini teman-teman, yang kita buat tadi di sel A3 gitu ya. Dan ini kita buat sampai 35 minimal, dan maksimalnya itu terserah teman-teman, karena di dalam bulan itu, kalender tersebut, kita harus mengetahui tanggal sebelum bulan tersebut dan tanggal sesudah bulan tersebut. Di sini bulan 2, berarti yang dimaksud adalah tanggal sebelum bulan 2 dan tanggal sesudah bulan 2 gitu ya teman-teman. Gitu ya. Ini kita copy biar gampang teman-teman. 2 tadi ya. Kita copy, 2 tadi 3, kemudian nah gini teman-teman, kita buat sampai 41 teman-teman, supaya kita tahu tanggal sesudah di bulan 2 ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman rapikan untuk kolom headernya seperti ini ya. Kita buat di warna hijau. Warna hijau ya teman-teman ya. Kemudian untuk fontnya di warna putih. Lalu ini kita buat di warna kuning seperti ini. Di tahunnya juga, untuk bulannya kita buat di warna biru.
Nah, jika sudah seperti ini kita rapikan, kita pilih rata tengah, dan untuk tabelnya garisnya kita rapikan seperti ini. Oke, jika sudah, ini bentar teman-teman, kita biar enak ya ngeliatnya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jangan lupa bordernya ya dibuat. Nah, untuk style bordernya kita pilih ini. Oke, dan ini kita rapikan dulu bordernya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kemudian kita ubah ya, untuk hari Minggu fontnya kita buat menjadi warna merah. Sorry, bukan font ya, ini kita ubah menjadi warna merah. Nah, untuk tanggal sebelum untuk tanggal sebelum bulan 2, tanggal sesudah bulan 2 mau kita ubah ke warna biru, maka teman-teman juga bisa ubah formatnya ya melalui format conditional formatting teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita blok aja seperti ini, kemudian pilih di bagian tab home, pilih yang namanya conditional formatting teman-teman. Setelah itu pilih yang namanya manage a rule, dan di bagian yang rule-nya diklik seperti ini, dan di sini select a rule tipenya itu kan banyak ya. Nah, teman-teman pilih aja yang namanya use a formula to determine which cell to format. Kita klik seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya, jika sudah seperti ini formatnya kita ubah. Nah, di bagian fontnya teman-teman pilih yang namanya warna abu-abu, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang ingin teman-teman buat. Di sini aku buat di warna abu-abu. Jika sudah, klik OK. Baru klik lagi. Sebelum itu ya teman-teman ya, untuk format value-nya teman-teman teman-teman buat dulu formatnya ya, rumusnya. Sorry tadi kelupaannya. Kita buat dulu, kita ketik sama dengan mount seperti ini, kemudian tutup kurung, klik sel di bagian A3 ini yang rumus di awalnya kita buat tadi. Nah, ini ada tanda dolarnya kita hapus saja seperti ini, lalu tutup kurung, dan kita ketik. Nah, ini kan tanda bukan dari bulan yang mau kita buat. Ini kan bulannya tuh ada di sel A1. Nah, jika sudah seperti ini, baru tadi formatnya kita sesuaikan. Nih, warnanya sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Nah, di sini aku buat di warna abu-abu seperti ini. Lalu klik aja OK. Jika sudah, klik OK. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik aja OK lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi sudah kelihatan ya, tanggal yang warna abu-abu ini adalah tanggal yang dimana bukan bulan 2, dan satu lagi tanggal yang dimana bukan di bulan tanggal sesudah yang bukan bulan 2. Jadi artinya nanti ini di bulan 3 gitu ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan nantinya, dan linknya nanti aku share, dan filenya teman-teman bisa akses di link YouTube yang nantinya aku buat di deskripsi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita buat aja contohnya di bulan 3, seperti ini. Bulan 4 ya, April, kemudian bulan 5, seperti ini ya, bulan 6, gini ya. Dan untuk tahunnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Nah, teman-teman bisa juga ubah kayak gini ya. Ubah, dan tadi untuk ininya untuk angkanya teman-teman minimal 35 dan maksimal terserah teman-teman ya. Ini tandanya cuma gimana supaya teman-teman paham gitu ya. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, tolong dibantu share ke temannya kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari, dan tinggalkan komen untuk masukan atau kemudian materi atau video yang nantinya mau kita bahas lagi. Oke, dari aku itu aja teman-teman. Thank you.